Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bisa bersama Ismail Satrianto Angga Praja. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita akan berbincang-bincang ya dengan Pak Ustadz Aep dan Pak Aep Saifur Rahman ya dari Majelis Tabligh Muhammadiyah. Dan saya Ismail Satrianto Angga Praja sebagai anggota Muhammadiyah dengan nomor KTAF 818886. Ya gitu. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita berhadapan di Muhammadiyah. Ada sebuah fenomena, Pak. Ya, rumor begitu ya. Yaitu ada sesuatu yang dimana tersebar luas. Jangan pilih orang-orang Muhammadiyah Ya. yang jadi caleg di Muhammadiyah yang tidak memberikan kontribusi. Oh, begitu Pak ya? Kepada Muhammadiyah. Ini luar biasa ini ya. Sehingga ada fenomena ya, rumor juga ya yang memberikan kontribusi 2,5 miliar, yang memberi kontribusi 500 juta, yang memberi kontribusi 250 juta, kendaraan, yang memberi kontribusi kendaraan ya, mobil dan sebagainya. Itulah yang harus dipilih ya. Oh, kata salah seorang dari orang-orang yang mungkin mereka merasakan berhala dunia itu. Berhala dunia ini ya. Bahwa dianggap bahwa orang-orang yang di Muhammadiyah itu, yang aktif di Muhammadiyah begitu, yang seolah-olah tidak pernah memberikan kontribusi ya dalam bidang uang begitu, seolah-olah dia tidak berkontribusi. Nah begitu kan Pak Aep ini. Sehingga ada begitu luar biasanya itu orang-orang menyebarkan seperti itu. Bagaimana ini menurut Pak Ustadz Aep? Ya silakan Pak. Siap. Terima kasih. Sebenarnya mindset orang itu ya, itu kebablasan ya. Mereka memandang kontribusi itu yang bersifat duniawi. Oh, gitu ya. Duniawi. Padahal kontribusi itu jauh lebih besar kontribusinya kalau orang itu sudah aktif bertahun-tahun dan tidak pernah digaji. Jadi ini masih kalah dengan yang 5 tahun sekali gitu. 5 tahun sekali menjelang pemilu. Besarnya dunia untuk menjelang pemilu. Ini satu kebodohan ya. Inilah orang yang bodoh dalam politik itu ini. Jadi seolah-olah yang berkontribusi seperti itu, itulah yang dipilih. Padahal lihat dulu partainya partai apa, komitmennya bagaimana terhadap kemajuan umat ya, terhadap untuk menolong kesengsaraan rakyat gitu. Mereka itu kan mencari keuntungan sendiri-sendiri di atas sana, sementara di bawah rakyat jadi korban. Makanya ini harus dibangun komitmennya ya menurut saya. Jadi kita di Partai Umat ya walaupun dianggap tidak berkontribusi di Muhammadiyah misalnya, saya sudah 30 tahun nih di Muhammadiyah Garut ini. Dulu saya 11 tahun di Muhammadiyah Kalimantan Barat saya kontribusi. Apakah ini tidak dianggap kontribusi? Kemudian ya kalau orang Islam ya secara umum khususnya di Muhammadiyah kalau punya komitmen dia pasti tidak akan salah pilih walaupun dia dikasih uang bermiliar-miliar. Ya anggap saja pemberian mereka itu sebagai infak untuk dirinya, bukan untuk supaya dipilih dalam pemilu. Itu kan naif gitu, naif. Alangkah tidak cerdasnya kalau orang berpikiran seperti itu. Ya kasihan aja. Masa kesenangan dunia ini kan kita berjuang ya untuk menegakkan membela Islam. Masa kalah dengan yang bersifat duniawi itu?
Iya. Itu menurut pendapat saya. Ini Pak Ustadz Daib. Di Muhammadiyah itu ya ada ayat yang dipakai di Muhammadiyah itu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa takum minkum ummatun yad'una minal khair wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Nah, itu ya. Terus kuntum khairu ummatin uhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah walau amana ahlul kitabi lakana khairul lahum minhumul mu'minu wa aksarahumul fasikun. Ah, begitu ya. Itu menurut Pak Ayub kalau dihubungkan dengan orang-orang yang menjelang pemilu, lalu orang mendukung bahwa ini dengan kontribusi dan sebagainya, ada hubungan nggak dengan relevansinya dengan ayat yang suka dipakai di Muhammadiyah ini? Saya kira hubungannya tidak terlalu erat ya, karena ini masalah amar ma'ruf nahi munkar dan masalah khair ummah ya. Jadi kalau dilihat di ayat yang terakhir tadi 110-nya ya, Ali Imran itu kuntum khairu ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Saya kira ini yang lebih dekat hubungannya dibanding dengan ayat yang tadi, karena ketika kita dihadapkan dengan tantangan seperti ini, masalah kontribusi seolah-olah yang ini yang benar, yang ini yang nggak ada kontribusi. Nah, ini harus diluruskan ya. Sebagai orang yang beriman, dasar dari amal soleh kita kan, kalau kita beramal soleh tapi kita tidak beriman, artinya unsur-unsur ketauhidannya dikesampingkan, ya jadilah seperti itu, kontribusinya jadi salah. Gitu. Makanya di situ Allah malah memuji kepada kelompok yang ya, disebut khairu ummah itu karena dalam ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah, jadi didasari dengan iman. Kalau orang sudah mendasari dengan iman, saya kira ya pasti akan terbaik. Tidak akan salah memilih gitu ya. Bukan kontribusi duniawi, berhala dunia ya kata Pak Haji tadi. Iya. Tapi justru yang diharapkan oleh dia kan ridho Allah, kemudian kebahagiaan di akhirat yang tidak akan tergantikan lah nikmat itu. Jadi jangan sampai gara-gara kontribusi seperti itu lalu kita menjadi tidak khairu ummah, tidak menjadi umat pilihan. Iya. Bagaimana kita akan mendapat pertolongan Allah sementara kita menghadapi musuh, kalau tidak ada pertolongan Allah nggak mungkin kita menang. Iya. Karena justru kita sendiri yang membuat kita kalah gitu. Dengan cara langkah seperti itu, cara pandang seperti itu. Kalau itu doa itu ya, doa ya ada. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fi innallaha la yuhliful mi'ad. Nah ini, ya Allah ya Tuhan kami, janganlah Engkau condongkan hati kami kepada kesesatan. Apa orang yang setiap mau kampanye lalu orang bersedekah begitu begitu ya, dengan mengharapkan dia terpilih oleh umat begitu, ini termasuk ya Allah janganlah Engkau condongkan hati kami kepada kesesatan setelah Engkau berikan petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah rahmat dari sisimu, sesungguhnya Engkau Maha Pemberi. Ya Tuhan kami, Engkaulah yang mengumpulkan manusia pada hari yang tidak ada keraguan padanya.
Sungguh Allah Maha menepati janji. Hmm. Ini ya agak ngeri juga ini. Ngeri. Jadi ya ngeri juga. Bagaimana ini menurut Pak Ustadz Aib? Apalagi kalau ayat ini ya, kalau dihubungkan dengan tema tadi, saya kira ya seharusnya kita memang dalam memilih ini harus mempunyai komitmen ya. Komitmen. Ya. Komitmen itu begini. Kalau kata Kiai Khalil Ridwan itu kan orang yang punya komitmen itu, orang yang dipilih itu kalau punya komitmen dia pasti yang dipilih itu yang membela Islam. Iya. Kalau kita runut ke atas, kira-kira di partai tertentu apakah kita akan membela Islam? Ya. Akan menegakkan keadilan. Dilihat dari anggaran dasar anggaran rumah tangganya saja, ART-nya. Ya, anggaran dasar rumah tangganya sudah tidak ada tuh. Tidak ada. Ya, untuk membela Islam gitu ya. Tidak ada. Jadi ya jujur saja kalau partai hanya sekedar di partai, saya kira itu bukan perjuangan. Kita kan perjuangan itu cirinya pasti yang dibela itu Islam. Jadi pilihlah partai yang membela Islam. Ya, gitu. Pilihlah presiden juga yang membela Islam. Ya. Sudah begitu saja ya. Ya, saya kira. Mohon maaf kalau ada yang kurang ya. Mohon maaf kalau ada yang kurang ya. Kalau ada yang benar dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang kurang kami mohon maaf ya, begitu. Siap. Tetapi inilah kita bincang-bincang dengan Pak Ustadz Aib dengan hari ini ya, pada wawasan bermuhammadiyah, bagaimana kita menjadi pengikut Nabi Muhammad SAW yang sebenar-benarnya, yang konsisten kepada Al-Quran dan konsisten kepada As-Sunnah. Bukan konsisten terhadap siapa yang memberi uang. Begitu ya. Bukan konsisten terhadap yang memberi uang. Subhanallah. Jadi itu ya, mudah-mudahan warga Muhammadiyah yang cerdas-cerdas karena ada doktrin itiba. Ya, mengikuti sesuatu memang kalau sudah paham begitu. Wah, ini luar biasa ini ya. Jadi memang ya selamat ini bagi warga Muhammadiyah untuk memilih pemimpin yang terbaik. Pilihlah presiden yang membela Islam. Pilihlah anggota dewan yang terlihat ya oleh warga bahwa dia itu adalah memang para pejuang-pejuang Islam. Sekian saja. Bisa bersama Ismail Satrianto Angga Praja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.